Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ye cako wasang satang jiwe kusito hina wiryo ekahang jiwitang seyo wirya marabhato dalhamti. Daripada hidup selama 100 tahun bermalas-malasan dan kurang berusaha, lebih baik hidup 1 hari yang penuh dengan semangat perjuangan. Yang saya hormati kepada pemimpin puja bakti, upasaka, upasika, ibu, bapak, serta saudara-saudara sedama yang berbahagia. Pada pagi hari ini, kita semua berkumpul di Wihara Dhamma Cakra Jaya dengan satu tujuan, melakukan perbuatan baik yang diawali dengan melakukan puja kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, serta Sangha, membacakan Pali Wacana, mengembangkan pikiran cinta kasih kita pancarkan kepada semua makhluk yang diwihara di rumah dimanapun mereka berada. Kemudian Bapak Ibu melakukan permohonan Tiksarana Pancasila, memperkokohkan keyakinan Bapak Ibu dengan mengulang Buddha, Dhamma, serta Sangha, memperbarui latihan kemoralan dengan mengulang Pancasila Buddhis. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mendengarkan uraian Dhamma. Ya, diharapkan di sini Bapak Ibu bisa memetik manfaatnya mendengarkan uraian Dhamma. Selanjutnya, Bapak Ibu melakukan pelimpahan jasa atau sering kita sebut dengan tutup eta wata. Ibu, Bapak, saudara-saudara Dhamma, sesuai dengan selebaran yang Bapak Ibu pegang pada pagi hari ini, di situ tertulis tema Dhamma di sana pada pagi hari ini. Karena tinggal berapa hari, ya di sini saya akan membahas tentang merajut mimpi meraih asa di tahun baru Imlek. Ibu, Bapak, saudara-saudara Dhamma, apabila kita bertanya kepada seorang anak kecil yang masih polos tentang cita-cita kelak nanti kalau sudah besar, maka mereka akan menjawab dengan lantang, saya ingin menjadi presiden
atau ingin menjadi dokter atau lain sebagainya. Begitu juga pada waktu Bapak Ibu masih sekolah, pada waktu sekolah masih SD, ditanya setiap paginya, nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Antara yang satu dengan yang lain pasti berbeda-beda. Antara menjadi presiden, menjadi dokter, menjadi polisi, atau menjadi apa saja. Setiap manusia besar atau kecil, orang kaya maupun orang miskin, orang yang terpelajar maupun kurang ajar, mereka memiliki apa? Cita-cita, memiliki impian yang kelak nanti akan dicapai. Dengan kita mempunyai impian, mempunyai cita-cita, kita akan berjuang untuk hidup. Ya, kita sebagai manusia biasa wajar memiliki impian, memiliki cita-cita. Setiap orang kalau memiliki impian pasti akan diperjuangkan untuk meraih cita-cita tersebut. Kan kita juga pernah mendengar lagu, hidup itu berawal dari mimpi. Dengan kita mempunyai motivasi hidup berawal dari mimpi, kita akan berjuang dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi cita-cita kelak di masa yang akan datang. Begitu juga Bapak Ibu serta saudara-saudara sedama yang berbahagia. Kalau Bapak Ibu memperhatikan setangkai bunga mawar, di sini bukan bunga mawar merah ya Bapak Ibu. Nah, memperhatikan bunga mawar pada waktu mekar, pada waktu pagi hari. Nah, pada waktu pagi hari mekar akan kelihatan sangat indah, sangat menarik. Kelihatan indah, sangat menarik. Nah, tetapi Bapak Ibu, di balik keindahan tersebut ada duri-duri yang tajam, siap menusuk siapa saja yang akan memegangnya. Nah, kemarin ini ibu-ibunya dapat bunga enggak ini? Kemarin kan hari Valentine, biasanya kan dapat bunga. Begitu juga Bapak Ibu serta saudara-saudara sedama, ada 3 jenis manusia dalam memandang kehidupan ini. Seperti apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, bagi seorang kaya raya, memiliki harta yang melimpah, mempunyai pangkat, mempunyai kedudukan, semuanya serba ada, mempunyai kendaraan, mobil, motor, semuanya serba ada. Dia memandang kehidupan ini optimis bahwa kehidupan di dunia ini yang dia tempatin itu berisi apa Bapak Ibu? Berisi kebahagiaan, berisi kemewahan, berisi apa? Kesenangan atau happy. Tidak ada ruang untuk kesedihan, ratap tangis. Itu tidak ada. Jadi hidup seperti di alam surga. Pada waktu masih muda, Bapak Ibu masih ingat enggak? Pada waktu masih muda, hidup ini seperti milik kita berdua, ya kan? Yang lain pada kemana Bapak Ibu? Pada ngontrak, pada kos. Itu seperti hidup di alam surga. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, bagi seorang yang diderita kemiskinan, tidak mampu,
perekonomiannya aja sulit. Untuk kebutuhan sehari-hari itu sangat sulit sekali. Cuma mempunyai keinginan. Dia memandang kehidupan ini pesimis. Bahwa kehidupan ini seperti hidup di neraka. Yang berisi apa Bapak Ibu? Berisi duri-duri yang menusuk, yang membuatnya menjadi ratap tangis, kesedihan, kekecewaan, sehingga tidak mempunyai masa depan. Jadi hidupnya itu menderita terus. Itu yang tipe yang nomor 2. Kemudian Bapak Ibu, yang tipe nomor 3 adalah seorang yang realistis. Dia memandang kehidupan ini terdapat kesenangan, juga tersimpan penderitaan. Ada kesenangan, ada penderitaan, ada kebahagiaan, juga ada kesedihan. Melihat yang sebagaimana adanya. Tetap berusaha semangat. Apapun yang menjadi halangan, rintangan untuk mencapai harapan di tahun baru Imlek. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudara dhamma, yang nomor 3 ini, yang tipe seorang yang realistis ini adalah seperti berpandangan pada dhamma. Karena kehidupan ini ada kebahagiaan, juga ada penderitaan. Ada kesenangan, juga ada kesedihan. Atau sering kita dengar, sering kita melihat, yaitu tentang loka dhamma. Jadi hidup di dunia ini pasti ada berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang cantik, ada yang jelek. Ada yang ganteng, ada yang jelek. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada untung, juga ada rugi. Ada yang terkenal, tidak ada yang terkenal. Itu semuanya serba berpasangan, atau sering kita sebut dengan loka dhamma. Begitu juga Bapak Ibu, apapun yang berada di luar, di dalam diri kita, itu semuanya adalah netral. Tidak memihak antara satu dengan yang lainnya. Nah, terus kenapa kok ada penilaian? Kok ada, oh ini baik, oh ini tidak baik. Apa itu sebabnya Bapak Ibu? Sebabnya pikiran kita yang meresponnya. Karena dengan pikiran menilai terus merespon, makanya akan ada, oh ini baik, oh ini tidak baik, oh ini bahagia, ini tidak bahagia. Begitu juga di dalam kitab suci Dhammapada. Mano puba gama dhamma, mano seta, mano maya. Pikiran mendalui semua kondisi batin. Pikiran adalah pemimpin. Segalanya diciptakan oleh pikiran. Nah, kalau Bapak Ibu melatih batinnya untuk tetap seimbang, berusaha untuk melepas dan tidak menggenggamnya, maka akan tidak ada penilaian. Oh ini baik, oh ini tidak baik, oh ini bahagia, oh ini tidak bahagia, oh ini untung, ini rugi. Bisa menerima yang sebagaimana adanya. Itu akan cuma muncul, berlangsung dan lenyap. Itu sampai seterusnya. Ya, kita sebagai manusia biasa, wajar kita mempunyai impian, mempunyai cita-cita.
memiliki harta yang melimpah, mempunyai paras yang bagus, mempunyai usia yang panjang, juga setelah meninggal kita terlahir di alam bahagia. Itu adalah impian, harapan bagi setiap orang. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, pada tahun baru Imlek 2565 telah kita lewatin. Kini kita menyongsong menyambut tahun baru Imlek 2565. Kita bisa introspeksi diri kita. Apa saja yang telah dikerjakan? Apa yang sudah, apa yang belum dikerjakan? Yang membawa kemajuan atau malah membawa kemerosotan, membawa ke hal yang lebih banyak positif atau lebih banyak yang negatif. Begitu juga waktu cepat berlalu. Detik demi detik akan menjadi waktu. Detik demi detik akan menjadi menit. Menit demi menit akan menjadi jam. Jam demi jam akan menjadi waktu. Waktu demi waktu akan menjadi hari. Hari demi hari akan menjadi minggu. Minggu demi minggu akan menjadi bulan. Nah, bulan demi bulan akan menjadi tahun. Begitu juga usia bapak ibu. Semakin bertambahnya tahun, semakin berkurang atau bertambah bapak ibu, semakin berkurang, ya kan? Semakin berkurang. Apa saja yang telah dikumpulkan dalam setahun belakangan ini? Usaha apa yang telah dikerjakan? Usaha yang membawa kemajuan atau malah membawa kemerosotan? Kalau seseorang yang mempunyai berpikiran mengarahkan dirinya sendiri ke arah yang lebih baik, kebaikannya, maka ia akan mengarahkan hidupnya ke arah yang lebih baik juga. Dia akan berpikiran bagaimana nanti, tetapi nanti bagaimana. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara jemaah, apa yang perlu kita persiapkan untuk menyambut atau menyongsong tahun baru Imlek 2566? Di dalam Anggutara Nikaya kelompok 5 Pancaka Nipata juga dijelaskan ada 5 kekuatan. Bila 5 kekuatan tersebut dikembangkan, akan mengusir jauh ketidakpercayaan, kecewaan, kecemasan, was-was, khawatir, mempunyai keyakinan dan percaya diri. Apapun yang menjadi halangan, apapun yang menjadi rintangan, dia akan hadapi dengan penuh semangat. Untuk menghadapi kehidupan ini, berusaha memiliki pikiran yang positif untuk meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita akan harapkan. Apa 5 kekuatan tersebut, Bapak Ibu? Yang pertama adalah kekuatan sada, keyakinan. Yang nomor 2, kekuatan wirya, semangat. Yang nomor 3, sati, perhatian.
Yang nomor 4 adalah konsentrasi. Yang nomor 5 adalah kebijaksanaan atau panya. Nah, yang pertama Bapak Ibu itu dengan sadar, keyakinan. Keyakinan kepada siapa Bapak Ibu? Keyakinan yang perlu kita yakinin kita sebagai umat Buddha, yaitu kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, serta Sangha. Keyakinan yang tak tergoyahkan kepada Buddha. Ada berapa Bapak Ibu keyakinan terhadap Buddha? Tadi kan sudah dibaca di dalam Buddha Nusati. Sifat-sifatnya Sang Buddha itu ada 9. Yang diawali dengan Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijajarana sampano sugato lokawidu anuttaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddho bhagawati. Nah, itu sifat-sifat Sang Buddha. Ada 9. Nanti bisa dibaca. Kemudian yang nomor 2, keyakinan yang tak tergoyahkan kepada Dhamma. Ya, diawali dengan Iti piso bhagawa eswakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatan weditabo winyuhiti. Nah, itu ada berapa sifat-sifat Dhamma? Ada 6 sifat-sifat Dhamma. Kemudian keyakinan yang tak tergoyahkan kepada Sangha. Ada 9. Diawali dengan Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho, Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sangho, Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sangho, Samicipatipano Bhagavato Sawaka Sangho, Yadidam Catari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala, Esa Bhagavato Sawaka Sangho, Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Karanyo Anuttaram Punya Keta Lokasati. Itu sifat-sifat Sangha. Ada 9. Karena dengan kita mempunyai keyakinan kepada Sang Tiratana Buddha Dhamma serta Sangha, itu adalah langkah awal kita untuk melangkah yang lebih lanjut. Begitu juga Bapak Ibu dalam melakukan perbuatan baik. Dalam melakukan perbuatan baik, Bapak Ibu pasti melakukan dengan apa? Dengan keyakinan dan ketaatan. Kalau Bapak Ibu melakukan perbuatan baik, modalnya dengan ikut-ikutan, rasa suka-suka, apakah itu tidak baik? Itu baik. Tapi perlu dengan pemahaman Dhamma. Kalau Bapak Ibu modalnya cuma ikut-ikutan, suka-suka saja, itu tidak akan bertahan lama. Kalau rasanya suka, rasanya ikut-ikutannya itu hilang, apakah Bapak Ibu akan melakukan perbuatan baik? Akan tidak melakukan perbuatan baik. Pemahaman Dhamma di sini apa? Pemahaman Dhamma melakukan kebaikan itu sebagai parami, membantu orang yang membutuhkan, sebagai bekal kita pada kehidupan yang akan datang. Nah, dalam usaha, kalau Bapak Ibunya modalnya cuma ikut-ikutan, suka-suka, pada waktu kena halangan, rintangan, itu kita akan tidak mau melanjutkan usaha tersebut. Tetapi kalau Bapak Ibunya modalnya dengan keyakinan,
keyakinannya kuat, apapun halangan, rintangan, itu akan tetap dihadapin. Maka perlu kita mempunyai sadar keyakinan, apapun yang menjadi harapan, cita-cita pada masa yang akan datang, dengan kita mempunyai semangat, dengan mempunyai keyakinan, pasti akan dapat berhasil. Itu yang nomor pertama. Yang nomor dua adalah wirya, usaha. Usaha dalam apa? Di sini Bapak Ibu, usaha dalam 4 hal. Mencegah kondisi-kondisi yang tidak baik yang belum muncul. Kondisi-kondisi yang tidak baik apa Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu mempunyai pikiran yang ingin melukai orang lain, kita hilangin. Niat jahat kita hilangin. Jangan kita mempunyai ingin melakukan membunuh makhluk hidup, melakukan pencurian. Ya berusaha untuk kita hilangin pikiran-pikiran yang tidak baik. Yang nomor dua, usaha melenyapkan kondisi-kondisi yang tidak baik. Kondisi-kondisi yang tidak baik apa Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu malas ke wihara, malas melakukan tindakan-tindakan yang baik, berusaha untuk kita hilangin kondisi-kondisi yang tidak baik. Begitu juga pada waktu Bapak Ibu melakukan perbuatan baik, datang ke wihara, melakukan puja, itu perbuatan yang baik. Nah, melakukan perbuatan baik tersebut pada waktu kita di wihara, berusaha pikiran-pikiran yang tidak baik, berusaha untuk kita hilangin. Pada waktu melakukan puja terhadap Santiratana, membaca parita, melakukan meditasi, mendengarkan uraian Dhamma, kalau ada telepon atau ada SMS, ya berusaha untuk kita hindarin dulu. Karena kita melakukan puja itu melakukan perbuatan baik. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan perbuatan baik, terus pikiran-pikiran yang tidak baik itu seperti Bapak Ibu berhutang kejahatan. Jadi melakukan perbuatan baik terus juga berhutang kejahatan. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, memunculkan kondisi-kondisi yang baik yang belum ada. Kondisi-kondisi yang baik apa Bapak Ibu? Melakukan perbuatan baik dengan berdana yang kita menyisihkan hartanya yang kita miliki untuk kita berikan, kita sisihkan kepada orang lain. Memiliki pikiran cinta kasih, kasih sayang. Itu yang perlu kita munculkan. Yang tadinya malas ke wihara, ya berusaha untuk kita munculkan supaya kita semangat. Walaupun hujan-hujan, Bapak Ibu masih tetap semangat datang ke wihara, mendengarkan Dhamma. Itu yang perlu kita munculkan. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, kita kembangkan hal-hal yang baik yang sudah ada.
Hal-hal baik apa di sini? Tentang perbuatan baik. Ya kita kembangkan lagi. Yang berdana misalnya cuma 1, kita bisa kembangkan lagi menjadi 2. Kita melakukan perbuatan baik dengan berbagai caranya. Kita kembangkan lagi. Menjalankan moralitas, kita tingkatkan lagi. Misalnya Bapak Ibu sebagai rumah tangga menjalankan berapa? 5 sila. Kita tambahkan lagi menjadi 8 sila pada waktu hari Uposatha. Menjalankan 10 sila menjadi seorang samanera. Atau 227 menjadi seorang biku. Ya itu perlu kita kembangkan. Melakukan meditasi, ya itu perlu kita kembangkan lagi. Nah seperti hari-hari di sini. Kalau saya perhatikan di Wihara Dhamma Cakra Jaya ini ada umat laki-laki atau yang perempuan biasanya datang ke wihara. Nah, datang ke wihara itu ada yang membawa bunga, ada di samping lonceng itu juga ada bunga. Nah, mereka apa? Melakukan puja kepada Sang Buddha. Itu juga perlu kita kembangkan. Kan kalau altarnya itu ada bunga, kelihatan indah atau kelihatan menarik Bapak Ibu? Kelihatan indah, kelihatan menarik. Nah kalau Bapak Ibu pengen enak dilihat, ya salah satunya melakukan amisa yang berupa bunga. Nah kalau Bapak Ibunya pengen enak dilihat, ya pasti tidak melakukan perbuatan baik. Nah itu yang perlu kita kembangkan dengan pemahaman Dhamma. Itu yang penting. Begitu juga Bapak Ibu, dengan kita mempunyai semangat apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita, itu dapat kita capai. Nah kalau Bapak Ibu cumanya berdoa saja sama 3C, apa itu 3C Bapak Ibu? 3C itu adalah cung, cep. Nah kalau Bapak Ibunya cuma cung, cep saja, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita, itu akan dapat tercapai Bapak Ibu? Tidak dapat tercapai. Walaupun Bapak Ibu setiap harinya melakukan puja, tapi kalau tidak ada action, tidak ada tindakan, apakah dapat tercapai? Itu tidak. Dan bagi seorang yang masih sekolah, kalau dia ingin mendapatkan nilai yang baik, dia harus apa? Dia harus belajar. Kalau dia cuma berdoa saja, ya pasti tidak mendapat nilai yang baik. Maka perlu dengan usaha, perlu dengan semangat. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 Bapak Ibu, yaitu sati. Mengingat apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan. Pada waktu kita kerjakan, baik melalui pikiran, ucapan, ya kita mengingat kembali supaya kesalahan-kesalahan itu tidak akan berulang kembali, tidak terulang lagi. Apa yang telah disampaikan, apa yang telah diberikan, ya berusaha untuk kita ambil manfaatnya. Jangan langsung kita telan mentah-mentah. Kita mengingat, oh ini baik atau tidak baik. Begitu juga pada waktu Bapak Ibu mendengarkan uraian Dhamma, pasti akan mengambil yang baik.
membuang yang jelek. Tetapi Bapak Ibu, jangan dari rumah memakai sendal yang jelek. Dari rumah pakai sendalnya jelek, terus pulang-pulang pakai sendal yang bagus. Nah, kan katanya tadi ambil yang baik, buang yang jelek, kan sesuai kan? Nah, itu yang tidak sesuai dengan Dhamma. Ya, berusaha untuk kita mempunyai kebijaksanaan, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Ya, kalau semuanya seperti itu, ya pasti tidak mau datang ke wihara, pasti sudah males. Yaitu mengingat apa yang telah disampaikan, apa yang telah diberikan, ya berusaha untuk kita praktekkan. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, konsentrasi. Fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan. Kalau kita fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan, pasti hasilnya akan memuaskan. Tapi kalau Bapak Ibunya tidak konsentrasi, sembrono, ya pasti hasilnya akan tidak baik, akan membuang-buang waktu. Yang tadinya hari Senin jadi, ini bisa hari Selasa, Rabu baru jadi. Tapi kalau Bapak Ibunya fokus dengan apa yang sedang dikerjakan, fokus apa yang dilakukan, itu akan membantu, akan cepat selesai. Nah, misalnya Bapak Ibu pada waktu ibunya di rumah, kalau ibunya di rumah pada waktu masak, kalau tidak konsentrasi, fokus dengan masakannya, pasti apa jadinya masakannya? Hangus. Ntar rasanya bisa asin. Nah, kalau asin itu kalau orang Jawa biasanya tanda-tandanya ingin nikah lagi. Nah, pada waktu motong bawang merah, bawang putih, kalau ibu-ibunya itu tidak konsentrasi, tidak fokus dengan potongannya, ntar apa yang dipotong? Tangannya yang dipotong, bukan malah bawangnya. Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ya berusaha untuk fokus. Dengan kita fokus, itu akan membantu kita. Pikiran kita arahkan ke hal-hal yang baik. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, itu kebijaksanaan atau panya. Panya di sini membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang perlu kita lakukan, mana yang tidak perlu dilakukan. Bagaimana kita untuk memperoleh kebijaksanaan? Untuk memperoleh kebijaksanaan itu dengan 3 cara. Apa saja Bapak Ibu 3 cara? Dengan sutta maya panya, cita maya panya, bawana maya panya. Apa yang dimaksud dengan sutta maya panya adalah kita untuk mempunyai kebijaksanaan harus kita belajar, harus mendengar, berkumpul dengan orang-orang yang baik, mendengarkan uraian dhamma, ceramah, itu juga mempunyai kebijaksanaan. Mungkin dari CD, dari majalah, dimanapun kita bisa untuk mencari kebijaksanaan. Atau sering dengan nyari di Mbah Google ya. Nah, bisa nyari di Mbah Google. Itu kita bisa mempunyai kebijaksanaan, mencari di internet, itu bisa. Kemudian Bapak Ibu dengan yang nomor 2, cita maya panya. Pada waktu kita kena masalah,
terus pikiran kita pergunakan, itu kita akan mempunyai kebijaksanaan menghadapi masalah yang sedang terjadi dengan lapang dada. Itu akan memiliki kebijaksanaan. Kemudian yang nomor 3, dengan bawana maya panya, dengan melakukan meditasi. Nah, melakukan meditasi itu bisa di mana saja, kapan saja. Nah, kalau di Wihara Dhamma Cakajaya, setiap hari Rabu, Kamis, Jumat, dimulai dengan jam 7. Nah, kalau Bapak Ibu punya kesempatan, datang melakukan meditasi, mengembangkan pikiran-pikiran yang baik. Itu dengan melakukan meditasi. Apalagi kalau yang usianya sudah lanjut. Kalau usianya sudah lanjut itu akan sulit tidur. Nah, salah satunya kita melakukan meditasi. Kalau kita melakukan meditasi, kita akan bisa tidur dengan pules. Bangun tidur akan terasa enak. Kalau kita jarang meditasi, pikirannya pasti kemana-mana. Mau tidur aja sulit. Mau tidur, mau bangun, udah sulit. Pada waktu malam hari, kok menjelang paginya kok lama. Itu kalau sulit tidur. Yaitu salah satunya melakukan meditasi. Nggak semampu kita pada waktu bangun tidur, menjelang tidur, 5 menit, 10 menit. Terus kalau kita tambahin, itu akan menjadi baik. Yaitu dengan melakukan bawana maya panya. Itu 5 kekuatan yang perlu kita kembangkan. Supaya apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita kita pada masa yang akan datang itu dapat tercapai. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudara Dhamma, sebagai penutup pada kesempatan pagi hari ini yang walaupun diiringi dengan hujan, tapi tetap masih semangat, tetap masih mendengarkan Bapak Ibunya, walaupun di gang-gang masih mendengarkan. Kita di sini semuanya memiliki potensi yang sama, maju berkembang ke arah yang lebih baik. Dengan didukung keadaan, dengan usaha, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi impian kita pada masa yang akan datang, itu dapat tercapai. Begitu juga di dalam kitab suci atau parita biru juga dijelaskan di dalam Bhaddekarata Sutta. Masa depan tidak usah ditakutin karena belum terjadi. Masa yang lalu biarkan berlalu karena tidak akan terulang lagi. Kecuali siapa yang bisa mengulang waktu? Sunggokong atau Kerasakti itu toh, kan bisa mengulang waktu lagi. Nah, yang lalu biarkan berlalu. Yang penting apa Bapak Ibu? Hidup saat ini, menghadapi kehidupan ini, halangan, rintangan dapat kita lewatin. Berpikir positif itu yang lebih baik pada kehidupan saat ini. Kita arahkan mau dibawa kehidupan ini, setelah kehidupan ini ke arah yang lebih baik atau malah dibawa ke arah yang tidak baik. Itu yang perlu kita renungkan. Begitu juga Bapak Ibu, saudara-saudara Dhamma, sesuai dengan pembukaan Dhammapada 112, daripada Bapak hidup selama 100 tahun,
bermalas-malasan. Lebih baik apa Bapak Ibu? Lebih baik hidup 1 hari yang diisi dengan semangat perjuangan, diisi dengan perbuatan baik, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Itu yang perlu kita lakukan. Menjalankan moralitas, melakukan meditasi. Itu yang lebih baik. Hidup 1 hari tetapi diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaat untuk kehidupan saat ini, juga kehidupan yang akan datang. Serta dibantu dengan 5 kekuatan. Kekuatan keyakinan, kekuatan wirya, kekuatan sati, kekuatan konsentrasi, kekuatan kebijaksanaan. Ya, dengan dibantu 5 hal tersebut, kita boleh merajut mimpi, meraih asa di tahun baru Imlek. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudara sedama, apa yang telah saya sampaikan, apa yang telah saya berikan, ya, Bapak Ibu bisa mengambil manfaatnya, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Juga semakin maju di dalam Buddha, Dhamma, serta Sangha. Dan sekian, terima kasih. Sabbe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.